Saya ingin menjelaskan mengenai deteksi tepi sebuah citra digital. Jadi, langkah-langkah pemrogramannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita berikan sebuah citra ke dalam file direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan direktorinya yaitu berupa folder di dalam folder dokumen, folder MATLAB seperti ini. Nah, di sini contohnya kita berikan file citra bernama Candy seperti ini. Maka otomatis dalam tampilan software MATLAB ini, file yang sudah kita beri tadi akan muncul dalam current folder seperti ini. Sedangkan file direktori kerjanya di sini folder dokumen, kemudian folder MATLAB seperti ini. Langkah-langkah pemrograman berikutnya, kita buka new script seperti ini di pojok kiri atas. Nah, maka kita bisa mengetik run coding ada di sini. Kita berikan perintah seperti ini, clc clear, close all, warning of all. Jadi ini memang perintah yang umumnya kita gunakan di awal kita membuat sebuah script di dalam MATLAB. clc itu tujuannya untuk membersihkan command window sebelum program yang kita buat itu berjalan. Kemudian clear tujuannya itu untuk membersihkan variabel-variabel yang ada di dalam workspace. Close all tujuannya untuk menutup figur-figur yang sebelumnya terbuka dalam program yang sebelumnya sudah kita running. Sedangkan warning of all ini tujuannya untuk menutup warning yang muncul dalam jalannya program. Langkah pertama, kita lakukan pembacaan citra RGB. Kita berikan komentar seperti ini, membaca citra RGB. Kita deklarasikan sebuah variabel, contohnya variabel img. Kemudian kita berikan function untuk membaca citra imread. Inputnya berupa nama file dan juga ekstensi dari citra yang ingin kita baca seperti ini. Kemudian kita bisa menampilkan dari variabel yang sudah kita buat tadi dengan perintah figur, imshow, img seperti ini. Bisa kita running. Jadi untuk pertama kali running, kita diminta untuk menyimpan file script. Kita beri nama misalnya deteksi tepi citra. Dan kita klik save. Nah, maka akan muncul sebuah figur yang menampilkan dari file Candy yang kita baca tadi. Di sini muncul variabelnya dalam workspace. Banyaknya baris ada 1536, banyaknya kolom ada 2048. 3 ini menginformasikan banyaknya komponen matriks, berarti dia merupakan citra RGB karena terdiri dari 3 komponen, yaitu red, green, dan blue. Kemudian Win8 menyatakan kelas datanya dalam kelas 8 bit. Nilai pikselnya berarti antara 0 sampai 255, seperti itu. Selanjutnya, kita lakukan konversi citra, mengkonversi citra RGB menjadi grayscale. Perintah yang digunakan yaitu I sama dengan double RGB to gray img seperti ini. Nah, double itu tujuannya untuk
mengubah kelas data. Sebelumnya dalam kelas Win8, 8 bit, maka akan diubah kelasnya menjadi kelas double, sehingga nilainya bukan 0 sampai 255 tetapi 0 sampai 1 nanti. Kemudian perintah RGB to gray tujuannya untuk mengkonversi citra RGB menjadi grayscale. Kita bisa melihat tampilan citra grayscale yang dihasilkan dengan perintah figur, imshow i seperti ini. Kita running. Ini kita berikan, karena dalam kelas double kita berikan nilai minimal dan maksimal untuk tampilan citranya seperti ini. Nah, maka muncul citra RGB dalam figur yang pertama dan citra grayscale dari figur yang kedua. Setelah citra itu dikonversi menjadi grayscale, kita melakukan konvolusi dengan menggunakan operator Roberts. Jadi dalam deteksi tepi itu ada berbagai jenis operator seperti Kenny, Roberts, Prewitt, Sobel, kemudian ada Laplacian of Gaussian, dan masih banyak lagi. Di sini kita gunakan operator Roberts karena operator ini cocok untuk melakukan deteksi terhadap citra Candy. Kita deklarasikan sebuah variabel Roberts horizontal or kernel dari matriks yang kita gunakan adalah seperti ini, 0, 1, negatif 1, 0, itu untuk horizontal, sedangkan vertikalnya kernel yang kita gunakan 1, 0, 0, -1. Setelah kita buat kernelnya, kita lakukan konvolusi terhadap masing-masing kernel. Kita deklarasikan variabel ix, artinya konvolusi dalam arah sumbu x. Kita gunakan function conv2. Ini merupakan konvolusi dua dimensi, karena citra itu merupakan matriks dua dimensi. Kemudian i, kernelnya Roberts horizontal. Kemudian kita tambahkan ini value same seperti ini. Untuk konvolusi searah vertikal, untuk arah vertikal seperti ini. Setelah itu kita ambil magnitude-nya untuk masing-masing arah. Kita gunakan perintah function sqrt, kepanjangan dari square root atau akar pangkat 2. Ix pangkat 2 ditambah iy pangkat 2. Seperti ini. Jadi ini seperti rumus Pythagoras pada umumnya untuk mengambil magnitude dari masing-masing komponen Ix dan Iy. Setelah itu bisa kita tampilkan masing-masing hasil konvolusi. Dengan perintah figur
imshow ix seperti ini, kemudian figur imshow iy, dan juga hasil dari resultannya, magnitudenya, figur imshow G. Kalau kita running, nah, jadi ini merupakan konvolusi searah sumbu X atau horizontal. Ini hasil konvolusi searah sumbu Y atau vertikal, sedangkan ini magnitudenya. Magnitud dari sumbu X dan sumbu Y, atau hasil akhir dari citra deteksi tepi. Setelah itu kita lakukan thresholding untuk menghasilkan citra biner. Kita ubah kelas dari citra magnitud yang sebelumnya berada pada kelas double seperti ini. Kita kembalikan ke dalam kelas Win8 supaya bisa diolah dalam proses thresholding. Nah, kemudian kita berikan nilai threshold di sini sebesar 0,08 seperti ini. Maka citra yang dihasilkan akan muncul seperti ini. Kita running. Nah, seperti ini. Ini citra hasil thresholding berupa citra biner. Kalau kita lihat dalam variabel L, nah ini kelasnya sudah logical, artinya dia merupakan citra biner yang nilai pikselnya antara 0 atau 1 seperti ini. Nilai pikselnya antara 0 atau 1. Untuk MATLAB yang versi terbaru, bisa kita gunakan perintah selain im2bw, yaitu imbinerize, seperti ini. Sama saja. Kita running. Nah, hasilnya seperti ini, sama seperti tadi. Setelah diperoleh citra biner, selanjutnya kita sempurnakan hasil segmentasi tadi dengan menggunakan operasi morfologi. Operasi morfologi yang pertama, kita gunakan filling holes. Tujuannya untuk menutup area objek yang berlubang. Kemudian, operasi morfologi yang kedua adalah area opening. Dengan nilai 10.000. Jadi area opening itu tujuannya untuk membersihkan atau menghilangkan objek yang luasnya itu di bawah 10.000. Kita bisa melihat hasil dari filling holes, operasi filling holes, dan juga hasil dari area opening seperti ini. Kita running.
Nah, jadi ini citra hasil filling holes. Citra sebelumnya ada lubang di sini. Begitu kita lakukan filling holes, maka lubang itu akan tertutup. Tetapi hasil dari filling holes ini masih terdapat noise. Jadi objek-objek yang kecil ini merupakan noise. Karena ini akan terlabeli. Objek ini akan tetap dihitung ini, meskipun kecil. Maka harus kita bersihkan menggunakan operasi morfologi area opening. Jadi jika ada objek yang luasnya itu di bawah 10.000, maka dia akan hilang. Hasilnya akan seperti ini. Jadi tidak ada noise. Selanjutnya kita lakukan pelabelan. Tujuannya untuk mengambil bounding box. Pada masing-masing objek. Kita lakukan pelabelan terlebih dahulu. Kita deklarasikan variabel label dan number of object. Jadi outputnya ada dua, berupa label dan banyaknya objek. Kita gunakan function bwlabel, jadi pelabelan terhadap citra biner. Bw itu merupakan black and white, jadi mengindikasikan citra biner yang kita olah. Kita gunakan 8 arah mata angin untuk dalam proses pelabelan. Jadi kalau kita running, kita bisa melihat hasil pelabelannya seperti ini. Figur imshow label. Nah, seperti ini kita running. Nah, ini merupakan tampilan dari objek yang sudah terlabeli. Jadi ini tentunya pasti terlabeli sebagai objek yang pertama, ini objek yang kedua, ini objek yang ketiga, dan ini objek yang keempat. Kalau di sini belum terlabeli, di sini masih tidak dikenali mana objek yang pertama, dan seterusnya. Kita bisa lihat number of object. Nah, di sini muncul 4. Jadi ada 4 objek di situ. Kita bisa melihat nilai labelnya dengan perintah seperti ini. Imtool label. Nah, ini kalau kita cek, ini merupakan citra hasil pelabelan. Nah, di sini nilainya 1, nilai pikselnya. Di sini, di sini sudah bernilai 2, artinya objek yang kedua. Yang di sini bernilai 3, objek yang ketiga, sedangkan ini bernilai 4, objek yang keempat. Ini hasil dari pelabelan. Kalau kita lihat sebelum pelabelan, yaitu variabel n, ini masih berupa citra biner, sehingga nilai pikselnya 1 semua. Di sini 1, di sini juga 1, di sini juga 1, dan di sini juga 1. Jadi karena belum terlabeli. Jadi fungsi pelabelan untuk memberikan identitas pada masing-masing objek. Setelah itu kita ekstrak bounding box-nya. Start. Jadi perintah yang digunakan untuk mengambil bounding box adalah menggunakan function region props.
seperti ini. Kemudian kita ambil bounding box-nya. Jadi kalau kita running, ini bisa kita nonaktifkan tampilan dari masing-masing citranya supaya untuk mempercepat dari komputasinya. Nah, begitu kita running, maka akan muncul hasil bounding box pada workspace. Nah, ini berukuran 4x4. 4 di sini 4 baris itu menyatakan banyaknya objek. Jadi banyaknya objek hasil pelabelan tadi ada 4, sedangkan 4 di sini 4 kolom menyatakan koordinat dari masing-masing objek. Jadi kolom pertama itu menyatakan koordinat X, di mana objek itu berada. Kolom kedua menyatakan koordinat Y, di mana objek itu berada. Kolom ketiga menyatakan width atau lebar dari bounding box, di mana objek itu berada. Kolom keempat menyatakan height atau tinggi dari bounding box, di mana objek itu berada. Jadi satu baris ini menyatakan bounding box dari objek yang pertama, baris kedua menyatakan bounding box dari objek yang kedua, dan seterusnya. Setelah itu kita bisa menampilkan hasil segmentasi, menampilkan bounding box. Citra hasil segmentasi. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Figur imshow img bolt on. Jadi kita tempelkan masing-masing bounding box. Di sini kita berikan indeks 1 sampai number of objeknya. Ada 4 tentunya. Kemudian kita berikan bounding box dengan perintah rectangle position bounding box pada masing-masing indeks. Ambil semua kolom, kita berikan ketebalan garisnya line width sebesar 2 untuk ketebalannya supaya jelas. Kemudian kita beri warna pada tepian bounding box. Di sini kita beri warna merah 100 untuk menyatakan warna merah. Jadi ini R, G, B. Kemudian kita berikan perintah hold on N. Kemudian yang terakhir kita tampilkan jumlah objek pada judul dari citra. Jumlah objek ada
kemudian number to string, number object. Ini kita kasih titik 2. Seperti ini. Kemudian hold off supaya tidak menumpuk. Seperti ini. Begitu kita running, nah, maka hasil dari tampilan bounding box-nya seperti ini. Jumlah objek ada 4. Jadi deteksi tepi menggunakan operator Roberts tujuannya untuk mendeteksi jumlah objek, lokasi objek, dan jumlah objek. Seperti itu. Kita jumpa kembali dalam video berikutnya.